Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 ramalan kiamat yang terbukti meleset dan sempat heboh. Sejumlah ilmuwan dan juga kitab suci memang meyakini akan adanya kiamat suatu saat nanti. Kapan terjadinya kiamat tidak ada yang tahu. Bisa dibilang kiamat merupakan rahasia Tuhan. Meski banyak yang meramalkan kapan terjadinya kiamat, tetapi ramalan-ramalan tersebut tidak ada satupun yang terbukti. Berikut diantaranya 7 ramalan kiamat yang terbukti meleset dan sempat heboh, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber. 1. Ramalan Pat Robertson, akhir tahun 1982. Pat Robertson merupakan seorang pengkhotbah yang kerap muncul di televisi pada tahun 1980-an. Saat itu Pat menggemparkan dunia dengan ramalannya mengenai hari akhir atau kiamat yang menurutnya akan terjadi pada akhir 1982. Namun prediksinya itu meleset dan tidak pernah terbukti. Pat Robertson, pendiri Christian Broadcasting Network, memperkirakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali terpilih dan memimpin dunia menuju kiamat. Menurut apa yang saya percaya, Tuhan mengatakan kepada saya, Presiden akan terpilih kembali. Menurut Robertson, kemenangan Trump akan menyebabkan kerusuhan sipil, memicu perang melawan Israel dan sebagainya. Hasil perang, demikian Robertson, juga telah ditentukan sebelumnya, akan ada perang. Lalu akan ada waktu damai lanjutnya. Lalu dunia berakhir. Prediksi Robertson viral di media sosial terutama Twitter dengan banyak pengguna yang menyindirnya sebagai pernyataan yang sah atas kenyataan. Beberapa komentator bercanda bahwa hubungan Robertson antara terpilihnya Trump dan kiamat literal adalah alasan cukup baik untuk memilih Joe Biden. Bersama pengkhotbah papan atas di Amerika Serikat, Robertson semula pendukung setia Donald Trump. Namun keduanya berselisih tahun lalu ketika banyak pendeta mengatakan Presiden kehilangan mandat surga atas penarikan pasukan Amerika Serikat dari Syria. Soal hari kiamat, televangelis atau pengkhotbah jarak jauh sejak tahun 1970 meramalkan hari kiamat. Beberapa pendeta mengatakan dunia akan kiamat pada tahun 1982. Tahun 1982 lewat begitu saja dan sejumlah pendeta merevisi bahwa kiamat terjadi 2007. Ramalan kedua tak terbukti. Setelah itu belum ada ramalan lagi. Stephen Hawking dalam ceramah ilmiah di Tokyo pernah ditanya kapan kiamat terjadi. Fisikawan itu menjawab, jika saya katakan kiamat besok, pekan depan, bulan depan, atau kapanpun, pasar saham tak akan gonjang-ganjing. 2. Ramalan Gerbang Langit 1997. Ramalan kiamat 1997 ini dilatar belakangi oleh kemunculan komet Hale-Bopp pada hari Rabu tanggal 26 Maret 1997. Kemunculan komet ini juga menyita perhatian masyarakat dunia, sama seperti kemunculan komet Halley pada tahun 1986 yang juga tidak luput akan prediksi kiamat yang mendekat. Menurut banyak orang, kiamat tidak diprakarsai oleh siapapun juga termasuk Tuhan, kecuali makhluk asing dari antariksa atau alien. Bidat gerbang surga didirikan oleh Marshall Applewhite sekaligus sebagai pemimpinnya. Ia pernah menikah dan bercerai sebelum akhirnya menikah lagi dengan Bonnie Lou Nettles. Pasutri ini sangat menyukai astrologi. Mereka mengembangkan paham bahwa tubuh manusia hanya berfungsi sebagai wadah penyimpanan. Suatu saat nanti akan ada pesawat antariksa yang akan mengevakuasi orang percaya sebelum kiamat terjadi. Pada hari Rabu 26 Maret 1997, komet Hale-Bopp muncul di kompleks peternakan Santa Fe 50 km dari San Diego, California. Bidat gerbang surga menantikan datangnya kiamat. Mereka percaya komet Hale-Bopp datang khusus untuk menjemput pengikut gerbang surga. Konon alien ini telah menyiapkan pesawat khusus untuk mengevakuasi mereka dari bumi. Setelah proses evakuasi selesai, kiamat akan terjadi. Applewhite dengan 38 pengikutnya merekam ucapan terakhir mereka kepada orang-orang yang dikasihinya. Mereka meminum vodka yang dicampur racun fenobarbital, kemudian membungkus tubuh mereka dengan plastik. Sebelumnya mereka telah berseragam hitam lengkap dengan sepatu khusus.
Mereka yakin dengan berseragam seperti itu, para alien penjemput dapat mengenali dan langsung mengundang mereka naik ke UFO itu. Selanjutnya mereka tewas. Sebelum bunuh diri massal itu, Applewhite tidak menyebutkan tewas. Ia menyebut cara mereka sebagai perubahan wujud. Tiga, Ramalan Nostradamus 1999. Nama filsuf asal Prancis, Michael de Nostradamus, menjadi terkenal karena rekam jejaknya untuk memprediksi masa depan sangat akurat. Nostradamus yang meninggal pada tahun 1566 terkenal dengan ramalan peristiwa bencana melalui Les Prophéties, kumpulan kuatrain puitis yang diterbitkan pada tahun 1555. Peramal era Renaissance menyinggung peristiwa seperti revolusi Prancis, pemimpin Nazi, hingga pengembangan bom atom. Namun sejarawan sering menunjukkan bahwa tulisan Nostradamus sangat kabur atau bahkan sama sekali tidak ada. Karya tulis Nostradamus yang sangat membingungkan dan metaforis memang menarik perhatian banyak orang selama lebih dari 400 tahun. Salah satu baris tulisannya menyebutkan tahun 1999, bulan ke-7, dari langit datang Raja Besar Teror. Banyak pengikut Nostradamus menjadi resah karena menduga bahwa inilah penglihatan sang peramal terkenal itu terhadap kiamat. Namun sudah 20 tahun lebih berlalu, ternyata dunia masih baik-baik saja. 4. Ramalan Y2K tahun 2000. Y2K atau Year 2 Kilo adalah ketakutan orang-orang di seluruh dunia yang terjadi pada malam pergantian tahun 1999 menuju 2000. Penyebabnya adalah kesalahan penanggalan komputer saat itu yang dinamakan kutu milenium atau millennium bug. Kutu milenium ini sendiri diakibatkan sistem penanggalan komputer dengan penulisan angka tahun hanya bilangan puluhan dan satuannya saja. Dengan asumsi semua tahun berangka ribuan satu dan ratusan 1900-an. Misalnya pada tahun 1990 ditulis 90 saja. Metode ini diciptakan pada pertengahan dekade 1960-an saat komputer mulai berkembang. Ketika itu harga komputer khususnya media penyimpanan data masih sangat mahal, sehingga metode tersebut dipergunakan untuk penghematan biaya. Selain harganya yang mahal, kapasitas memorinya juga sangat terbatas. Penghematan tersebut terbukti dapat menurunkan biaya mencapai puluhan ribu US$ untuk media penyimpanan data. Mungkin metode penghematan tersebut saat ini sudah tidak ada artinya lagi, useless. Akan tetapi para pencipta metode penghematan tersebut tidak memperkirakan bahwa sistem tersebut akan dipergunakan sampai sekarang. Ketika tanggal berganti dari 31 Desember 1999 menjadi 1 Januari 2000, semua sistem penanggalan komputer mengalami kekacauan atau error. Tahun 2000 dituliskan 00 yang diartikan 1900 oleh komputer. Akibatnya, semua aktivitas yang bergantung pada komputer ikut merasakan akibatnya. Sebutan kutu milenium ini diberikan karena 1 Januari 2000 merupakan awal milenium ketiga. Y2K ini dimanfaatkan oleh beberapa orang Kristen fanatik untuk meramalkan kiamat yang akan terjadi pada 1 Januari 2000. Ternyata ketakutan ini terlalu berlebihan. Malahan tahun baru Masehi 2000 diwarnai dengan pesta kembang api penuh warna dalam rangka memasuki milenium ketiga dan abad ke-21 dengan penuh harapan, impian, dan cita-cita. Versi linearitas planet. Pada Jumat 5 Mei 2000, tersiar berita bahwa 9 planet di tata surya, sekarang 8, akan berada dalam posisi simetris atau linear. Jika ini terjadi, maka pengaruh supergravitasi akan melanda bumi, seperti pada permainan tarik tambang. Akibatnya akan muncul bencana alam menakutkan seperti tsunami, gempa bumi, erupsi vulkanik, dan pencairan es mendadak. Tapi semuanya tidak terjadi. 5. Ramalan suku Maya 2012. Salah satu desas-desus kiamat yang paling populer adalah kiamat tahun 2012 yang berdasarkan kalender suku Maya. Kabarnya kiamat tersebut akan terjadi pada 21 Desember 2012. Hari tersebut bertepatan dengan hari terakhir Batun 13 atau siklus 1440.000 hari dalam kalender tersebut.
di mana suku Maya mempercayai hari itu sebagai akhir dari siklus penciptaan. Saking hebohnya kiamat yang kabarnya akan terjadi pada tahun 2012, salah satu sutradara sampai membuat film berjudul 2012. Meski demikian, ramalan tersebut tidak terbukti dan banyak ditentang oleh NASA dan beberapa pihak lain. Lebih lanjut lagi, kalender suku Maya tersebut bukan memprediksi hari kiamat, melainkan kelahiran kembali siklus yang baru. Menurut ahli suku Maya, mitologi klasik Maya berkutat di seputar sejarah yang berulang dalam lingkaran tanpa akhir, sesuai dengan waktu yang mencapai jumlah triliunan tahun. Sedangkan penelitian di sebuah gua stalaktit di Belize telah menambah bukti bahwa masa akhir yang dikatakan dalam kalender Maya adalah mengenai kematian salah satu rajanya. 6. Ramalan kiamat Blood Moon 2014. Sebuah fenomena alam menarik terjadi pada tanggal 14 hingga 15 April 2014 malam. Saat itu terjadi gerhana bulan. Sebelum tengah malam, satelit bumi itu akan berwarna kemerahan, seperti darah, blood moon. Gerhana pertengahan April menjadi yang pertama dari gerhana total dari 4 gerhana bulan berturut-turut atau Tetrad Series of Eclipses tahun 2014. 4 gerhana berturut-turut adalah peristiwa yang cukup langka. Seri tersebut terakhir terjadi pada tahun 2003 dan 2004. Ini hanya akan terjadi 7 kali lagi di abad ini. Sejumlah orang meyakini Blood Moon itu adalah sebuah pertanda baik kiamat atau akan datangnya bencana. Seperti tahayul yang dimuat dalam buku Four Blood Moons, Something is About to Change, Worthy Publishing 2013 karya John Hagee, ia menunjukkan hubungan antara 4 gerhana bulan total dengan nubuat soal kiamat. Istilah Blood Moon amat jarang digunakan di kalangan astronom. Kalaupun menggunakannya, para astronom menggunakan sebagai nama alternatif untuk Hunter's Moon, bulan purnama yang mengikuti Harvest Moon yang biasanya muncul pada akhir Oktober. Hunter's Moon seperti halnya Harvest Moon, naik perlahan pada malam musim gugur sehingga bersinar melalui lapisan tebal atmosfer bumi. Warnanya menjadi merah oleh hamburan Rayleigh, hamburan elastis dari cahaya atau radiasi elektromagnetik lain, oleh partikel lain dan polusi udara. Dalam masyarakat kita, sebagian masih ada yang percaya dengan ramalan yang dilakukan peramal, dukun, kadang disebut juga orang pintar. Jenis ramalan sendiri bermacam-macam, ada ramalan jodoh, ramalan karir, ramalan nasib, ramalan sio, dan zodiak. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik dengan mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Menurut Zubdatut Tafsir min Fadil Qadir atau Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah, perbuatan zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Perbuatan syirik adalah menyamakan zat Tuhan pencipta yang maha memberi kenikmatan dengan makhluk yang tidak mampu memberi kenikmatan, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.